Iya loh, kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo, apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Pasti juga yang menyadap pasti bingung. Jadi arah dari keputusan Ibu Megawati itu juga sulit diprediksi sekali. Dan bayangkan saat ini juga terbukti ya, dari pasangan Pak Pramono Rano Karno juga elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Dan bahkan juga di Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendy juga elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Untuk menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya ini sangat keren sekali ya. Andika Hendy mendapatkan angka yang cukup fantastis ya dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Ini sangat keren karena Andika Hendy 47,4%, sedangkan Ahmad Lutfi mendapatkan di angka 46,5%. Ya walaupun berbeda tipis sekali, tetapi menurut saya sangat keren sekali. Kalau kita lihat elektabilitas pada saat lalu sangat jauh sekali ya. Andika Hendy bahkan juga tertinggal dari Ahmad Lutfi. Tetapi saat ini sungguh sangat keren sekali dari Saiful Mujani Research di sini. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Manto Pilkada Jawa Tengah Saiful Mujani Oktober 2024, Andika Hendy 47,4%, Ahmad Yasin 46,5%. Rambo mengungguli Sambo. Panas, ada yang panas tapi bukan kompor. Kalau kita lihat dari Saiful Mujani ya, ini tertanggal 24 Oktober. Seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan Bapak Ibu pilih di antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini? Yaitu dari Pak Andika Perkasa mendapatkan di 47,4%, sedangkan Ahmad Lutfi 46,5%. Dan sedangkan pada simulasi kertas suara, seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan sekarang ini, siapa yang Anda pilih? Nah, di sini malah mendapatkan di angka 48,1% dan Ahmad Lutfi 47,5%, yang tidak menjawab atau tidak tahu 4,4%. Ini sangat mengejutkan sekali ya, karena suara dari Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa setidaknya mampu mengungguli lah Andika Perkasa pada perolehan pemilihan kepala daerah bila dilangsungkan pada saat ini. Ya kalau kita ketahui pada saat lalu ya, 1 minggu yang lalu itu Ahmad Lutfi bahkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sowan ke rumah Presiden Joko Widodo di Solo. Nah, menurut saya pertemuan itu juga pastilah berkaitan dengan pilkada, atau jangan-jangan Presiden Joko Widodo ya kemungkinan mendekati pencoblosan pasti juga akan ikut kampanye ya. Apalagi Presiden Joko Widodo saat ini kan seorang mantan ya. Menurut saya cawe-cawe pun tidak masalah. Mendukung pasangan calon pilkada menurut saya sangat tidak masalah sekali ya. Misalkan besok tiba-tiba ikut berkampanye, mengkampanyekan Ahmad Lutfi, menurut saya juga sangat wajar sekali. Apakah demikian ya? Itu bentuk kepanikan dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat dari sini ya, pada tanggal 29 Oktober pasangan Ahmad Lutfi Tak Yasin bertemu Jokowi di Solo. Nah, bahkan terlihat ada momen setidaknya pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo dan Ahmad Lutfi. Ya memang menjadi perhatian, dan ternyata juga ya kalau kita lihat hasil survei dari sini ya memang harus panik karena elektabilitas dari Ahmad Lutfi dan Tak Yasin terkejar lah oleh Andika Perkasa dan Hendy. Jadi sungguh mengejutkan sekali ya. Nah, apakah ini ya karena Ibu Megawati kan ya tidak bisa disadap lah. Bahkan Ibu Megawati tidak punya HP karena Ibu Megawati mengaku orang yang paling disadap di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Apakah ini akhirnya manuver-manuver dari Ibu Megawati atau dari PDIP itu sulit sekali ditebak, sulit sekali diprediksi. Ya kalau kita lihat yang paling mengejutkan sekali ya, itu pada pilkada di Jakarta. Dan bahkan yang diunggul-unggulkan pada saat lalu itu nama Ahok dan nama Anies. Tetapi Ibu Megawati tiba-tiba langsung mendukung Pak Pramono Anung. Dan sampai saat ini pun elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno itu unggul. Bayangkan pada saat lalu di lembaga survei LSI, bahkan Pak Pramono mendapatkan di angka 47%, sedangkan Ridwan Kamil di angka 36%. Bayangkan, menurut saya itu sangat mengejutkan sekali. Pak Pramono Rano bisa menyalip elektabilitas dari Ridwan
Kamil dan Suswono. Apalagi saat ini ditambah Pak Suswono itu sudah ya setidaknya dilaporkan lah terkait dugaan ya pada waktu lalu rame lah. Anda juga sudah tahu pastinya ya. Apalagi ditambah itu ya pasti juga membuat elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono bisa saja merosot dan membuat elektabilitas Pak Pramono Rano bisa naik tajam. Ini juga di luar dugaan sekali. Nah bahkan ditanggapi oleh Romeo, "Wapok kowe tukang sadap, ibu itu nggak punya HP, gimana kalian mau nyadap?" Ini sangat keren sekali. Ini dari inilah.com ya. HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo, apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Ini menurut saya sangat keren sekali karena taktik Ibu Megawati bahkan merelakan tidak punya HP. Dan bayangkan kalau tidak punya HP, tidak mempunyai informasi dari manapun, pasti juga yang menyadap pasti bingung. Wah, kira-kira Ibu Megawati bertemu dengan si A, si B itu ngapain saja dan lain sebagainya. Jadi arah dari keputusan Ibu Megawati itu juga sulit diprediksi sekali. Dan bayangkan saat ini juga terbukti ya dari pasangan Pak Pramono Rano Karno juga elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Dan bahkan juga di Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendy juga elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Dan bahkan yang cukup unik juga Tri Risma hari ini juga semakin hari semakin naik. Nah kemungkinan itu menjadi kepanikan tersendiri dan akhirnya ya ada pertemuan seperti ini. Kalau kita lihat di hasil survei Muzani Research itu juga elektabilitas dari Andika Perkasa dan Pak Hendy juga sudah mengungguli Ahmad Lutfi. Nah dari antara pasangan Ahmad Lutfi, Tak Yasin yang menjadi salah satu peserta pemilihan kepala daerah Jawa Tengah bertemu dengan Joko Widodo di Solo. Pertemuan tersebut dilakukan di salah satu kedai kopi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Pada foto yang sempat beredar di beberapa akun media sosial, ketiganya terlihat berbincang akrab. Jokowi mengenakan pakaian khasnya, yakni atasan putih dan celana panjang hitam, sedangkan Ahmad Lutfi yang juga mantan Kapolda Jawa Tengah terlihat santai mengenakan jaket. Begitu juga dengan Tak Yasin yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah saat mendampingi Ganjar Pranowo, terlihat mengenakan atasan kemeja berwarna biru dan bawahan sarung serta peci hitam. Terkait dengan pertemuan tersebut, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Undip Wahid menilai Jokowi ingin memastikan keberlanjutan agenda pembangunan di Jawa Tengah melalui figur pemimpin yang mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, menurut dia dibutuhkan pemimpin yang bisa menjamin kemudahan dan percepatan dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Figur tersebut ada pada pasangan Ahmad Lutfi, katanya. Ia mengatakan pilihan Jokowi ini sejalan dengan dukungan yang diberikan partai-partai pendukung Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemilih yang sebelumnya mendukung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2024 berpotensi besar memilih Ahmad Lutfi dan pemilihan Gubernur Jawa Tengah kali ini ya. Tetapi kalau kita lihat dari sini memang sudah terkejar elektabilitasnya ya. Nah saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Norak mereka sampai buat gosip si Andika. Wah, hati-hati nanti dipanggil sama Persepi. Kemarin di Jakarta ada aja survei yang menangkan Pramono Dul, katanya mau dipanggil lembaga surveinya. Semoga Andika Hendy terus naik sampai menang. Masih margin of error, masih tetap jago Andika yang menang. Feeling saya mengatakan menang karena Jateng kandang banteng. Ntar ada pawangnya datang langsung balik arah. Beri kemenangan atas Pak Andika dan Pak Hendy ya, seperti itulah. Ya tapi saya berharap pada Pilkada Jakarta atau Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.